Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita kedatangan sebuah paket dari subscriber kita. Dan saat kita buka isi dalamannya, ini adalah PC yang dia punya. Dia kirim PC-nya ini untuk dicek apakah ini masih bisa buat ditukar tambah, karena dia pengen ngerakit PC yang lebih baru dan bertenaga. Jadi, gak perlu lagi berlama-lama, yuk kita bongkar dan kita akan lihat rakitan PC baru seperti apa yang nanti bisa didapatkannya. Jadi di sini kita bongkar dulu aja paketnya dan setelah dibongkar seperti inilah penampakan PC-nya. Oke, sekarang kita akan coba nyalain dulu dan ini udah kita nyalain dan kita akan lihat spesifikasinya. Baiklah, kita bisa lihat spesifikasi PC ini adalah seperti ini. Jadi ini PC spesifikasinya pakai prosesor Intel Core i3 2100. Jadi prosesor Intel lama generasi kedua. Terus RAM-nya dia pakai RAM 8GB, kita lihat tadi 4GB kali 2 keping. Terus di device manager kita bisa lihat VGA-nya itu masih pakai VGA lawas yaitu Radeon SD 5400. Jadi dengan spesifikasi seperti ini memang sudah nggak kuat banget untuk dipakai kerja berat dengan aplikasi kekinian. Apalagi dipakai main game-game kekinian sudah benar-benar nggak mampu banget. Jadi ini PC nanti mau dibuat tambah-tambah dari PC baru yang mau dirakitkan sama pemiliknya. Dan sekarang kita akan spill dan rakit PC sesuai permintaan subscriber kita ini. Kita langsung mulai dari prosesornya dulu. Untuk prosesor ini kita pakai Intel Core i5 9400F. Jadi prosesor Intel generasi ke-9 ini punya 6 core dan 6 thread. Terus dia punya maksimum clock itu hingga 4,1 GHz. TDP-nya masih iri juga yaitu di kisaran 65 watt aja. Alasan pakai prosesor ini sebenarnya karena orangnya juga pengen maksimalin PC-nya ini untuk gaming. Jadi dari budget totalnya tadi dia lebih akan utamain untuk gedein VGA card-nya aja. Nanti kita juga akan spill VGA-nya pakai apa. Terus untuk kerjaan PC ini juga nggak terlalu bakal dibebani dengan aplikasi yang berat-berat banget. Karena kebanyakan hanya untuk dipakai desain grafis 2 dimensi dengan Corel dan juga Photoshop. Untuk harganya sendiri prosesor ini bisa kita dapetin di marketplace di kisaran harga 1 jutaan. Selanjutnya kita ke motherboardnya. Di sini kita pakai motherboard baru dari brand PowerMax. Dan ini adalah Mobo dengan chipset H110. Walaupun chipsetnya masih H110, tapi Mobo dari PowerMax ini udah pakai BIOS modifikasi terbaru dari pabrikannya. Sehingga yang seharusnya Mobo H110 itu cuma support prosesor Intel Gen 6 dan 7 aja, Mobo H110 dari PowerMax ini jadi support dengan prosesor Intel Gen 8 dan juga 9. Terus ini juga udah ada slot untuk support SSD M.2 NVMe dan juga support dengan M.2 SATA biasa. Jadi ini ada switch di slotnya. Kita bisa switch aja mau pakai SSD M.2 SATA atau mau pakai NVMe. Dengan harganya yang cukup terjangkau banget di kisaran harga 650 hingga 700 ribuan, tentunya ini jadi pilihan yang jauh lebih baik daripada kita beli Mobo H110 bekas atau Mobo lain dengan chipset lebih tinggi untuk rakitan yang pakai prosesor Intel Gen 9. Kemudian untuk VGA-nya kita di sini pakai VGA GTX 1660 Super Asus TUF. Nah, buat kalian tahu 1660 Super ini adalah salah satu varian VGA GTX yang sekarang harganya mulai naik dan naik lagi. Dalam kondisi barunya itu kita bisa temui VGA ini dijual di kisaran harga 3,2 hingga 3,8 jutaan saat ini. Jadi untuk bisa dapat VGA 1660 Super dengan harga lebih murah kita bisa beli yang bekas. Atau kalau mau lebih aman, beli yang bekas tapi garansi resminya masih on atau aktif dan masih panjang. Kita bisa temukan di marketplace GTX 1660 Super Second tapi garansi resminya masih on. Kita bisa dapetin di kisaran harga 2,1 jutaan. Jadi dengan budget seginian menurut saya GTX 1660 Super masih jadi pilihan terbaik untuk dapat performa gaming yang maksimal. Dia sendiri punya spesifikasi 6GB VRAM, terus sudah GDDR6 pula dan bitnya juga udah lumayan yaitu di 192 bit. Selanjutnya kita ke RAM-nya. Untuk RAM di sini kita pakai RAM biasa dan ini Kingston DDR4 16GB dengan speed 266 MHz. Dengan pakai RAM 1 keping 16GB gini, selain harganya lebih murah, cuma di kisaran 400 ribuan, kita juga punya opsi untuk upgrade sendiri besok-besok misal pengen RAM 32GB, tinggal beli aja 1 keping RAM 16GB seperti ini. Selanjutnya untuk storage di sini kita pakai SSD NVMe 1TB dan di sini selain nanti akan dipakai untuk sistem, game-game berat yang size-nya jumbo itu masih bisa ketampung dengan SSD sebesar 1TB. Dengan demikian loading Windows, aplikasi serta game jadi jauh lebih lancar lagi.
Harganya sendiri untuk SSD M.2 NVMe 1TB yang Gen 3 bisa kita dapati di kisaran harga 900 ribuan di marketplace. Selanjutnya untuk PSU-nya sebenarnya kita pakai itu adalah United Power 500 Watt yang udah punya sertifikasi 80+. Tapi yang kita rekomendasikan buat kalian bisa pakai yang bagusan lagi, yaitu seperti Deepcool PF500 ini, atau bisa pakai AB Concord, atau bisa juga pakai merek Be Quiet dan sejenisnya. Untuk PSU-nya sendiri kita bisa dapat di marketplace itu di kisaran harga 540 hingga 550 ribuan. Selanjutnya untuk casingnya di sini kebetulan kita ada stok casing second tapi masih mulus dan bagus. Dan ini adalah casing Armageddon Tessera Core 1, bentuknya seperti ini. Dan ini masih mulus dan modelnya juga masih bagus banget. Ini dalam kondisi second seperti ini harganya adalah Rp400.000. Baiklah, sekarang kita rakit PC-nya. Dan seperti inilah penampakan PC-nya setelah dirakit. Jadi ini dia rakitan PC-nya, masih basic banget ya. Masih belum ditambahin fan dan juga nggak pakai cooler tambahan untuk prosesornya. Karena secara default begini sebenarnya udah cukup, karena panas prosesornya juga nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau mau lebih cakep lagi, kita tinggal tambahin fan lagi, terus bisa pakai cooler prosesor air cooler, atau bisa pakai liquid cooler kalau mau lebih ganteng lagi. Sekarang kita akan spill rincian budgetnya. Dan inilah dia rinciannya. Selalu saya ingetin kalau rincian budget ini adalah estimasi atau perkiraan harga berdasarkan acuan harga di marketplace saat video ini dibuat. Bisa jadi kalian temukan harganya bisa selisih lebih murah atau lebih mahal tergantung kondisi, lokasi, dan stok barang yang ada di pasaran. Oh iya, dan lagi ini rinciannya adalah kalau kalian ngerakit PC-nya sendiri. Jadi kalau ngerakit PC sendiri. Kalau kalian beli jadinya tentu akan ketambahan biaya rakit PC-nya juga. So, sekarang kita akan lakukan pengujian sama PC rakitan kita kali ini. Dan nanti kita juga akan spill cuplikan kita tes live streaming pakai PC ini. Dan link full video live streamingnya kita akan sematin di deskripsi video ini juga. Oh iya, untuk tes gamenya kita mainin semua di resolusi Full HD alias 1080p. So, kita akan mulai tes dengan game-game baru yang lagi naik daun nih guys. Pertama tentu aja ada The Final. Game kompetitif yang seru ini semakin banyak di request untuk dites oleh viewer dan subscriber kita di channel ini. Dengan PC ini kita bisa lihat kita tes dengan setting epic ya. Dan hasilnya ya lumayan banget lah ya. Ini masih bisa lancar banget jalan di kisaran 52 average FPS seperti ini. Selanjutnya ada game baru juga yaitu Tekken 8 dan di sini kita coba mainin dengan setting high seperti ini dan kita tes. Oke, bisa dilihat bersama ini smooth banget loh ya. Untuk FPS-nya sendiri ini gamenya lock di 60 FPS seperti ini. Dan bisa dilihat FPS-nya itu hampir nggak turun sama sekali dan game berjalan dengan lancar dan smooth banget. Oke, selanjutnya kita tes dengan game yang lagi rame banget dan jadi salah satu game dengan player terbanyak di dunia saat ini. Ini adalah Palworld. Kita coba mainin di setting epic dan kalau kuat di epic berarti kuat di setting yang bawahnya lagi pastinya. Ini awal-awal kita ngetesnya kelupaan nyalain FPS monitornya, makanya nggak muncul. Baiklah, kita coba lihat lagi. Di sini kita lihat bersama games masih bisa berjalan lancar pula dengan mendapatkan FPS di kisaran 43 average FPS. Kemudian selanjutnya akan kita lihat pula hasil pengujian dengan game-game yang lainnya. Ada Naruto X Boruto terbaru, Dead Island 2, game berat macam Cyberpunk, Hogwarts Legacy, hingga game populer macam Valorant. Dan kita lihat bersama hasil pengujiannya.
Oke, sekarang kita tunjukin hasil pengetesan live streaming pakai PC ini. Di sini kita tes live streaming 2 game dan kita live-nya di official fanpage Kentang Tech Media. Jadi kalau kalian pengen lihat hasil tes game kita live itu bisa follow fanpage Facebook kita ini. Dan di sini itu kita seringnya live untuk ngetes game-game PC atau game-game tes-tesan untuk PC yang dipesan oleh subscriber kita. Pertama kita live game Palworld dan kita live di setting high. Dan di sini kita bisa lihat kita mainannya gamesnya itu lancar ya, dan FPS-nya itu kita dapat di kisaran 57 average FPS. Selanjutnya kita tes live stream game The Final, dan di sini bisa kita lihat CPU usage-nya itu pas live gini jadi mentok di 100%. Dan ini agak ngaruh, bukan agak ngaruh banget ke gameplay. Seperti yang kita lihat FPS-nya itu kalau udah rame bisa turun di kisaran 34 average FPS. Tapi kalau gak rame itu masih bisa jalan di 45 hingga 54 average FPS. Ini bisa dimaklumi karena game ini tuh memang game berat banget. CPU usage-nya lumayan tinggi, apalagi ditambah live streaming, CPU usage-nya jadi lebih ke-push lagi. Tapi kalau cuma live game Palworld, terus GTA 5, Valorant, Genshin itu masih lebih enteng dan lancar daripada live game seperti The Final ini. So, jadi seperti itulah rakitan PC kita kali ini, lengkap dengan hasil pengujian gamesnya dan lengkap dengan tes live streamingnya juga. Tadi gamenya udah lumayan banyak banget yang kita tes, terus kita juga udah tunjukin hasil live streamingnya juga. So, gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar. Kalian pengen ngerakit PC ke kita dengan budget sesuai yang kalian punya? Kalian bisa hubungi admin kita bagian rakit PC yang nomor WA-nya kita sematin di deskripsi video ini. So, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.